Halo semua, selamat datang di channel ini. Halo ASN, video kali ini kita membahas terkait dengan optimalisasi honorer tahap 1 atau yang berstatus R2 dan R3 serta jadwal pengumuman untuk seleksi P3K tahun 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, akhir-akhir ini honorer kategori R2 dan R3 cukup menerima berita yang cukup menggembirakan, yakni kebijakan optimalisasi bagi honorer yang berstatus R2 atau R3 atau honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahap 1. Kebijakan optimalisasi ini adalah langkah Panselnas melalui Badan Kepegawaian Negara untuk menyelesaikan para tenaga honorer. Nah, terutama bagi para tenaga honorer yang masuk kategori pelamar prioritas yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahap 1. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara melalui atau selaku Panselnas CSN memang akan menerapkan kebijakan optimalisasi setelah pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Jadi kebijakan optimalisasi ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Prof. Sudan selaku Kepala BKN akan dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Optimalisasi formasi P3K sendiri itu disiapkan bagi para tenaga honorer kategori pelamar prioritas yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1. Kepala BKN Sudan Arif Fahrullah menjelaskan bahwa penyelesaian honorer tidak lulus tahap 1 melalui jalur formasi P3K tahun 2024. Adapun mekanisme yang ditawarkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Kepala Panselnas adalah menyiapkan formasi yang tidak terisi pada seleksi P3K tahap kedua ini, ya. Di sini disebutkan rekan-rekan sekalian, Panselnas CSN akan mengisi formasi yang kosong pada pelaksanaan P3K tahap kedua dengan honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Ya, hal ini sudah ditegaskan oleh Kepala BKN bahwa optimalisasi itu diberlakukan setelah pengumuman P3K tahap kedua. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas. Jadi ini adalah skema mekanismenya. Dan waktunya adalah dilakukan setelah pengumuman P3K tahap kedua. Mekanismenya adalah mengisi formasi yang tidak terisi atau honorer mengisi formasi kosong yang tidak terisi pada P3K tahap kedua dengan honorer R2 dan R3 yang tidak lulus pada P3K tahap 1 dengan melakukan atau mencari peringkat terbaik sesuai dengan kriteria pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas ini diketahui bersama terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah honorer yang memiliki sertifikat PPG dan bidan pendidik, kemudian honorer kategori 2, kemudian honorer yang terdata di database, serta honorer yang tidak terdata namun memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Jadi peringkat terbaik dari pelamar prioritas tersebut nantinya akan mengisi formasi yang tidak terisi pada seleksi P3K tahap kedua ini. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.